Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beritahukan bahwa azan zuhur pada Jumat kali ini pukul 11 lebih 40 menit. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, yang akan bertindak selaku khatib dan imam yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Dadang Ansori MSI. Muadzin Saudara Rudiat Saputra. Kami informasikan laporan keuangan mingguan kas harian saldo kas tertanggal 1 Oktober 2020 sebesar Rp3.802.769. Pemasukan infak Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sebesar Rp5.699.700. Jumlah pemasukan terkumpul sebesar Rp9.502.469. Saldo kas tertanggal 8 Oktober 2020 sebesar Rp9.502.469. Demikian laporan keuangan mingguan Masjid Al-Furqan UPI disampaikan, dan kami ucapkan ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melangsungkan pahala atas rezeki yang telah diinfakkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan melipat gandakan rezeki yang tersisa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Al-Furqan rahimakumullah, kami informasikan kepada jamaah untuk senantiasa memperhatikan protokol kesehatan, di antaranya menjaga jarak, cek suhu, masuk bilik sterilisasi, mencuci tangan dan memakai masker. Dan untuk saf, dimohon mengikuti saf yang paling depan dan menempati tanda yang telah ditentukan. Selanjutnya kami persilakan kepada jamaah untuk berkenan mengisi dan mengedarkan kotak infak yang telah kami sediakan, serta DKM Al-Furqan UPI bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri menyediakan layanan zakat, infak dan sedekah digital dengan cara memindai barcode yang tersedia dalam banner dan kotak infak yang disiapkan. Jemaah yang membawa handphone, kami mohon untuk sementara waktu dinonaktifkan handphonenya demi menjaga kekhusyuan ibadah Jumat, dan tidak diperkenankan mengeluarkan suara atau mengobrol ketika khatib sedang berkhutbah. Demikian dan terima kasih kepada Bapak Khatib, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الهاذرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Al-Ayah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada paduka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib menyerukan untuk diri khatib dan hadirin yang berbahagia. Mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tetap dan terus berpegang pada tali agama Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Takwa merupakan investasi paling strategis dan paling menguntungkan di dunia dan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Mudah-mudahan kerumitan hidup yang sedang kita jalani sekarang Allah mudahkan dan Allah berikan solusinya, dan kelak kita mendapatkan surga yang merupakan rezeki yang tidak kita duga-duga. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, Allah perintahkan kita untuk berinvestasi dengan takwa. Fatajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berinvestasilah kalian, karena sesungguhnya investasi yang paling baik adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Takwa merupakan investasi paling menguntungkan untuk kita. Dalam suasana hidup penuh ujian, mari sayap syukur kita harus kita bentangkan,
karena kita yakini pasti ada kebaikan dari ujian pandemi yang oleh Allah Sang Pencipta makhluk yang tentu saja Zat yang maha baik. Ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Kebaikan Allah jauh melampaui segala kekurangan dan keterbatasan yang kita hadapi. Bahkan nikmat Allah yang tak terbilang jumlahnya dibandingkan yang kita anggap kurang tersebut. Dalam bahasa Al-Quran Allah mengatakan, wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Andai kita mencoba berhitung tentang nikmat Allah, maka pasti tidak akan mampu menghitungnya karena saking banyaknya. Inilah sikap positif yang insya Allah membuat imun dan optimisme kita akan terus kuat, karena kita yakin Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kali ini khatib ingin mengajak hadirin untuk merenungi beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, yang pada 20 ayat tersebut Allah mengklasifikasikan manusia menjadi 3 golongan. Pertama, Allah sebut dengan golongan al-muttaqin, yaitu manusia yang bertakwa, sebagaimana disebutkan di dalam ayat nomor 1 sampai dengan 5. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalam golongan orang-orang yang bertakwa ini, Allah memberikan ciri kepada kita, yaitu yang pertama adalah orang yang beriman pada hal yang gaib, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan. Dan yang keempat, yakin akan datangnya hari akhirat. Al-Muttaqin yang memenuhi kriteria ini dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk dan kebahagiaan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadirin yang berbahagia, kelompok orang al-muttaqin ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimotori oleh Abu Bakar As-Siddiq dan kawan-kawan. Yang kedua adalah golongan orang yang kafir atau kafaru, yang tercantum di dalam ayat nomor 6 dan nomor 7. Ada 2 ayat yang menggambarkan tentang karakter ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah menggambarkan bahwa tabiat yang keras menolak kebenaran, baik diingatkan maupun tidak diingatkan sama saja, tidak akan beriman. Allah kunci hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, mereka tertutup rapat dari hidayah Allah. Ayat ini diakhiri dengan kalimat walahum adzabun adzim, dan bagi mereka adalah siksa Allah yang pedih dan dahsyat. Hadirin yang berbahagia, kelompok yang ketiga adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan mereka yang memperjualbelikan kesesatan dengan hidayah, yaitu ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, yaitu orang yang memperjualbelikan kesesatan dengan hidayah. Dalam tafsir Al-Azim Ibnu Katsir dan Al-Munir Wahba Al-Zuhair disebutkan kelompok ini adalah kelompok al-munafikun, yaitu orang-orang munafik. Mereka berakhir dengan perniagaan yang rugi dan hidup tanpa hidayah. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak keuntungan bagi mereka dan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Ciri kelompok ini digambarkan di dalam ayat ke-8 hingga ke-20, yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak daripada penjelasan ayat tentang al-muttaqin dan kelompok al-kafirun. Beberapa karakteristik yang digambarkan oleh Allah adalah yang pertama, mereka lisannya mengucapkan iman kepada Allah dan hari akhir, tetapi hatinya tidak beriman.
wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang kedua, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, sementara sesungguhnya mereka sedang memperdayai dirinya sendiri. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang ketiga, hati mereka berpenyakit dan Allah menambahkan penyakitnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kata penyakit di dalam ayat ini menurut Abdullah ibnu Mas'ud adalah bermakna majaz, yang sesungguhnya maknanya adalah sifat-sifat yang tercela seperti pemarah, dengki, lalai, hasad dan sejenisnya. Kemudian sifat berikutnya yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah mereka menganggap dirinya lebih pandai atau lebih baik dan lebih beriman serta berbuat maslahat di muka bumi ini, padahal merekalah yang rusak bumi ini. Dan sifat yang terakhir yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran adalah mereka melakukan persekongkolan dengan dua wajah. Pada saat mereka bertemu orang beriman, mereka mengatakan bahwa kamilah beriman. Tetapi ketika mereka bertemu dengan teman-temannya, dengan kelompok al-munafikun, mereka mengatakan bahwa kami hanya mengolok-olok saja. Hadirin yang berbahagia, kalau kita telaah ayat kedua di dalam surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada keraguan pada kebenaran Al-Quran. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Pengelompokan tipologi manusia yang tiga di atas berkait dengan sikap manusia terhadap kebenaran Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan manusia. Sikap ini respon terhadap kebenaran dalam Al-Quran sebagai sumber ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dari tiga kelompok yang dijelaskan di dalam Al-Quran ayat 1 surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 20 tadi, ada pelajaran yang menarik bagi kita untuk selalu kita pegang, yaitu bahwa tiga tipologi manusia tersebut akan selalu hadir dan ada hingga akhir zaman, sekalipun dimensi kebenarannya yang direspon mungkin berbeda. Pada zaman Rasulullah SAW, respon tersebut dilakukan terhadap kebenaran Al-Quran yang ditabligan secara langsung oleh Rasulullah SAW. Mungkin sekarang terhadap kebenaran dan ajaran Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama, warasatul anbiya, para pewaris para nabi. Setiap ada keinginan untuk menghadirkan ajaran Al-Quran dan kebenaran di tengah masyarakat kita, pasti kita akan temukan tiga kelompok manusia tersebut. Pertanyaannya adalah, di manakah kita berposisi pada saat kebenaran tersebut dihadirkan di tengah-tengah masyarakat? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ulil albab. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kini banyak peristiwa dan fenomena di hadapan kita yang mungkin membutuhkan sikap dan keberpihakan kita dalam menegakkan kebenaran sebagai refleksi atau cerminan kita sebagai orang-orang yang muttaqin. Usaha pihak tertentu untuk menyakiti para ulama, bertebarannya ajaran yang menghalalkan perkawinan sesama jenis, merajalelanya kemaksiatan atas nama hak asasi manusia, upaya menghalalkan perzinahan melalui konsensus atau pemufakatan para pihak yang berbuat zina, merupakan beberapa fenomena yang hadir dan nyata di tengah masyarakat kita. Fenomena itu tentu saja tidak cukup hanya kita tonton, tetapi harus kita sikapi sebagai orang-orang yang bertakwa.
Dan mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, kita menjadi orang-orang yang punya prinsip dan punya keberpihakan dengan kebenaran yang Allah sampaikan, dan kita digolongkan ke dalam orang-orang muttaqin, dan kita terhindar dari sikap orang-orang kafirun dan al-munafikun. Hadirin yang berbahagia, karena kita yakin sebagaimana Allah katakan, ja'al haqqu wa jahal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan kebatilan itu pasti hancur, karena sesungguhnya kebatilan itu akan binasa. Hadirin yang berbahagia, mengakhiri khutbah Jumat pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari 3 kelompok manusia tadi, kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang al-muttaqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min siddatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Mohon diluruskan safnya dan masih memperhatikan protokol kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.